Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ila yaumil qiyamati wa la haula wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Ikhwafillah sekalian, sudah pernah dengar Al-Fatihah? Tentu semuanya sudah kenal dengan Al-Fatihah. Pasti semuanya kenal, terutama orang Islam, terutama bagi mereka yang senantiasa rajin salat dan sebagainya. Terutama bagi mereka yang senang dengan Islam dan sebagainya. Baik, ikhwafillah sekalian, ya, di sini saya ingin berbagi terkait dengan nama-nama Al-Fatihah apa saja. Ada yang sudah tahu nama-namanya apa saja? Baik, yang pertama jelas adalah nama Al-Fatihah. Kenapa dikatakan Al-Fatihah? Karena dia pembuka sebagai surat-surat, semua surat-surat dalam Al-Quran. Ya, dia sebagai pembuka semua surat di dalam Al-Quran. Bukan karena dia paling pertama diturunkan, bukan. Tapi karena dia dibaca paling pertama dan menurut urutan atau tartib dalam mushaf, dia ditulis paling pertama. Ya, tentunya ini ada hikmahnya. Itu yang pertama, ya, terkait dengan namanya itu Al-Fatihah, itu Fatihatul Kitab. Sebagaimana dikatakan Ibnu Jarir At-Tabari, sumiyat bi Fatihatil Kitab, ya, dia dikatakan sebagai atau dinamakan sebagai Fatihatul Kitab li'annaha yuftahu bi kitabatiha al-masahif. Karena dia itu ya dibuka penulisan mushaf itu dengan surah Al-Fatihah wa yuqra'u biha fis shalawat, dan dia dibaca dengannya itu Al-Fatihah, ya, di dalam salat-salat. Ini yang pertama. Nama yang kedua adalah Ummul Quran. Nama yang kedua adalah Ummul Quran atau Ummul Kitab, ya. Kenapa dikatakan Ummul Kitab? Karena memang di dalamnya mengandung asas-asas fundamental, maksud-maksud atau maqasid asasiyah. Dia di dalamnya ada maksud-maksud fundamental, yang asas, yang fundamental di dalam Al-Quran. Karena di dalamnya terkait dengan apa? Tauhid rububiyah, di dalam terkait dengan uluhiyah, di dalam terkait dengan asma wa sifat, ya. Di dalamnya juga ada perintah untuk ta'abbud terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya terkait isti'anah kepada Allah, ya. Di dalamnya terkait dengan apa? Orang-orang yang suada, ya, orang-orang akan bahagia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, jalannya orang-orang yang lurus dan jalannya orang-orang yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan poin-poinnya secara ya global di dalam Al-Fatihah. Ya, itu namanya yang kedua, yaitu Ummul Kitab. Sementara nama yang ketiga adalah As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani. Dikatakan As-Sab'ul Mathani ini ya diambil dari salah satu ayat dalam surah Al-Hijr ayat 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad atainaka sab'an minal mathani. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah datangkan kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam sab'an minal mathani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Ya, dikatakan as-sab'ul mathani itu 7 ayat yang diulang-ulang karena dia selalu diulang-ulang dibaca, yaitu di dalam salat, ya, dan juga pengolahan-pengolahan yang lainnya yang banyak, sehingga ya surat Al-Fatihah surat yang paling banyak diulang dan surat yang paling dihafal oleh segenap manusia, terutama kaum muslimin. Inilah kenapa dikatakan sebagai as-sab'ul mathani, ya. Para sahabat hampir rata-rata mereka semuanya menafsirkan as-sab'ul mathani di sini adalah Al-Fatihah, maksudnya 7 ayat yang diulang-ulang, dan telah ijma para ulama bahwasanya Al-Fatihah itu sejumlah 7 ayat, ya. Itu yang ketiga. Kemudian nama selanjutnya ini dikatakan oleh Ibnu Jarir, dikatakan juga oleh Al-Qurtubi di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Dalam tafsirnya beliau mengatakan ada nama-nama lain karena penunjukannya sebagai fungsi daripada Al-Fatihah itu sendiri, ya. Boleh jadi nama-nama tersebut diambil dikarenakan dalil-dalil dari hadis dari Nabi SAW yang sifatnya tauqifiyah. Ada juga boleh jadi hasil ijtihad para sahabat atau sebagian ulama yang menamainya dikarenakan fungsi atau dikarenakan sesuatu yang bisa mewakili daripada isi Al-Fatihah itu sendiri. Ada di antara mereka yang menamakan Al-Fatihah dengan Asy-Syifa karena dia digunakan banyak sekali dalam pengobatan atau ruqyah, gitu kan. Ada juga yang menamakan Al-Fatihah dengan Al-Wafiyah. Ada juga yang menamakan dengan Al-Kafiyah. Ada juga yang menamakan dengan Al-Asas, ya. Ada juga yang dinamakan atau yang menamakannya dengan Al-Hamd. Jadi itu adalah di antara nama-nama yang lainnya, ya. Ada Asy-Syifa, Al-Wafiyah, Al-Kafiyah, ada Al-Asas, Al-Hamd. Adapun nama-nama tersebut seluruhnya, ya, ada yang diambil dari hadis, ya, kemudian ada juga yang diambil dari ijtihad sebagian sahabat, ada juga diambil dari para ijtihad para ulama, yang pasti seluruhnya itu memiliki fungsi atau memiliki, ya, kandungan makna. Allah taala alam bissawab, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.